Energi panas. Ini adalah video ketiga kita dalam pembahasan energi panas. Pada video pertama kita membahas mengenai gaya. Lalu pada video kedua kita membahas mengenai usaha dan energi. Selanjutnya pada akhir video kemarin kita juga telah membahas sedikit mengenai kalor. Kalor dinyatakan dengan persamaan M kali C kali delta T. Satuannya adalah joule. Nah, satuan lain dari kalor adalah kalori. Apa itu kalori? Kalori adalah banyaknya energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu 1 gram air sebanyak 1 derajat Celcius. Jadi masanya adalah 0,001 kg, delta T-nya adalah 1 derajat Celcius. Dengan C air adalah 4180 Joule per kilogram derajat Celcius. Ternyata banyaknya energi yang dibutuhkan untuk proses tersebut adalah 4,2 Joule. 4,2 Joule inilah yang sama dengan 1 kalori. Jadi Anda tidak perlu menghafal hubungan kalori dan Joule, tapi Anda harus memahaminya. Nah, setelah adanya kalor jenis, sekarang kita diperkenalkan dengan kapasitas panas. Kapasitas panas adalah massa dikali kalor jenis. Misalkan 2 kg air berarti memiliki kapasitas panas 2 kali 4180 sama dengan 8360 Joule per derajat Celcius. Apa itu kapasitas panas? Kapasitas panas adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk kenaikan setiap derajat dari benda. Nah, pertanyaan ini ada contoh soal pertama. Sebuah benda dengan massa 500 gram. Kalor jenis benda adalah 0,129. Lalu perubahan suhunya adalah dari 75 menjadi 25. Berarti 50 derajat Celcius. Perubahan suhunya adalah dari 25 menjadi 75. Berarti meningkat 50 derajat Celcius. Q, M kali C kali delta T. 500 kali 0,129 dikali 50 dapat hasilnya positif 3225 Joule. Ini artinya dibutuhkan energi sebanyak 3225 Joule untuk meningkatkan suhu 500 gram zat dari 25 menjadi 75 derajat Celcius. Soal yang kedua. Sekarang bendanya adalah besi panas sebanyak 1 kg atau 1000 gram. Suhu finalnya adalah 100 derajat Celcius. Besi panas ini ternyata didinginkan. Suhu akhirnya adalah 100 derajat Celcius. Kalor yang dilepaskan untuk mendinginkan besi panas ini adalah minus 231 kJ atau minus 231.000 Joule. Dan dengan kalor jenis besi panas adalah 0,385 Joule per gram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah berapa suhu awal benda? Berapa suhu awalnya? Dengan delta T sama dengan suhu akhir dikurang suhu awal. Nah, Q sama dengan MC kali delta T. Dengan memasukkan nilai Q, nilai M, nilai C, akan kita dapatkan nilai delta T adalah minus 600 derajat Celcius. 600 sama dengan suhu akhir adalah 100, suhu awal yang kita cari. Maka T1 sama dengan 700 derajat Celcius. Jadi suhu awal dari besi ini adalah 700 derajat Celcius. Untuk menurunkan suhu menjadi 100 derajat Celcius, maka dilepaskan kalor sebanyak minus 231.000 Joule. Setelah kita mengetahui kalor jenis dan kapasitas kalor,
Sekarang kita bahas kalor laten. Apa itu kalor laten? Energi yang diserap atau dilepas, bertambah atau berkurang untuk setiap perubahan wujud zat. Energinya simbolnya masih Q, sama dengan massa zat dikali jenis kalor latennya. Ada kalor laten uap yang sama dengan kalor laten cair. Ada kalor laten lebur, besarnya sama dengan kalor laten beku. Kalor laten uap berarti perubahan wujud cair menjadi uap, ataupun sebaliknya. Kalor laten lebur berarti dari es menjadi cair, atau sebaliknya. Nah, sekarang apakah perubahan wujud zat itu butuh energi atau melepaskan energi? Perubahan wujud menjadi yang lebih renggang, maka butuh energi. Dan sebaliknya. Perubahan wujud cair menjadi wujud gas, di mana wujud cair kerapatan energinya lebih rapat daripada wujud gas. Artinya ini membutuhkan energi. Perubahan wujud padat, yang kerapatan partikelnya itu padat, menjadi wujud cair yang lebih renggang, artinya dia membutuhkan energi. Perubahan wujud padat menjadi gas menyublim seperti kabur barus, dia adalah membutuhkan energi. Sedangkan dari gas ke cair, di mana kerapatan zatnya menjadi lebih padat, dia melepaskan energi. Cair menjadi padat, melepaskan energi. Gas menjadi padat, mengkristal, melepaskan energi. Kita harus tahu perbedaan kapan perubahan wujud zat yang membutuhkan energi, kapan perubahan wujud zat yang melepaskan energi. Nah, ini adalah proses sederhana perubahan es menjadi uap. Dalam wujud es, zat akan menaik suhunya ketika dipanaskan. Ketika itu dibutuhkan kalor M kali C kali delta T. Ketika 0 derajat Celcius, es mulai melebur. Maka jumlah kalor yang dibutuhkan adalah M kali kalor cair. Nah, setelah semua es melebur, maka selanjutnya adalah terjadi peningkatan suhu dengan persamaan M kali C kali delta T. Ketika suhu 100 derajat Celcius terjadi perubahan wujud, tidak ada peningkatan suhu. Perubahan wujud dulu dari air menjadi uap. Energi yang dibutuhkan adalah massa dikali kalor uap. Setelah semuanya berubah menjadi uap, terjadilah peningkatan suhu dari uap air. Itu adalah langkah-langkahnya. Jadi kita harus bisa membedakan kapan kalor yang membutuhkan perubahan suhu, kapan kalor yang dibutuhkan untuk perubahan wujud. Nah, ini adalah contoh soal. Air bermassa 400 gram, suhunya 50 derajat Celcius. Massanya 400. Suhunya 50. Kalor yang diperlukan untuk menguapkan air tersebut. Kalor uap air adalah 2,26. Kalor uap 2,2000 Joule per kilogram. Kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan titik didih air berarti ini T1, T2, 100 derajat Celcius. Artinya proses yang terjadi adalah suhu awal 50 derajat Celcius,
naik 100 derajat Celcius menguap Q1 dan Q2. Q total adalah Q1 tambah Q2 sama dengan M kali C kali delta T ditambah M dikali kalor uapnya. Demikian. Terima kasih. Sampai jumpa.